saya sedang berada di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan kita sebentar lagi akan berbincang dengan Ibu Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM seputar diskriminasi. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar diskriminasi ini. Jadi kami di tim BAWN ini sangat tertarik sekali dengan isu-isu diskriminasi itu sebagai pengikat dari semua aspek, baik itu kesehatan, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan segala macamnya gitu. Nah, jadi yang penting endingnya adalah zero discrimination. Bagaimana Komnas HAM melihat hal ini, Bu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara anti diskriminasi, mandat Komnas HAM itu kan memang bagaimana mengembangkan situasi HAM yang kondusif di Indonesia, baik itu melalui penegakan maupun kemajuan HAM. Nah, di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, salah satu prinsip HAM yang memang selama ini terus didorong untuk diimplementasikan adalah prinsip non-diskriminasi. Setiap warga negara itu berhak atas pemenuhan hak asasi manusia, di mana negara harus memenuhi kewajibannya ya, menghormati, memenuhi dan sebagainya, tanpa ada diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, agama, gitu ya, suku, pilihan politik, orientasi seksual dan lain sebagainya gitu. Untuk semua hal dari seluruh aspek kehidupannya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesejahteraan, Intinya hak hidup ya, keamanan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang bagaimana semua kelompok gitu ya, itu mendapatkan perlakuan yang setara, mendapatkan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Ini yang ingin dipastikan oleh Komnas HAM. Sejauh mana saat ini Komnas HAM sudah melakukan advokasi tersebut, Bu? Apakah akan ada rencana RUU anti diskriminasi yang lebih komprehensif mungkin? Jadi yang pertama dari aspek penegakan hukum, selama ini kami sudah banyak melakukan upaya-upaya penegakan pengungkapan kasus-kasus ya praktek diskriminasi yang terjadi di masyarakat melalui pengaduan yang kami terima gitu ya, pemantauan dan penyelidikan gitu, sesuai kewenangan Komnas HAM untuk penegakan HAM gitu. Dan kasus-kasus itu seperti yang saya sampaikan gitu ya, yang berbasis pada perlakuan diskriminatif, terutama kalau itu adalah misalnya kelompok minoritas agama. Banyak kami tangani kasus-kasus misalnya diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah misalnya, Syiah gitu ya, atau kelompok disabilitas. Jadi soal akses terhadap pekerjaannya, perlakuan, gitu, layanan publik mereka bagaimana sama. Lalu misalnya kelompok dengan HIV ya, terutama mereka yang perempuan, anak, itu kan diskriminasinya berlapis gitu, lansia gitu ya, karena kadang-kadang tidak dianggap ada masalah gitu. Dari aspek pemajuan HAM tentu saja banyak upayanya diseminasi HAM, pelatihan-pelatihan HAM, kampanye HAM dan lain sebagainya melalui baik melalui pengkajian maupun pendidikan dan penyuluhan. Oke, di sini tertarik nih Bu sama yang ada di papan tulis, bisa diceritain nggak nih Bu? Iya, ini seru banget nih Bu, kelompok marginal. Tapi memang kalau bagaimanapun perusahaan misalnya ya Bu ya, di manapun perusahaan itu berada, ketika misalnya berkaitannya dengan lingkungan, ketika nggak bisa memanage IPAL-nya dengan baik saja misalnya ya, itu berefek kepada kesehatan, pasti korbannya marginal gitu kan, mustahil mungkin atau stunting atau apa kan dari situ ya. Jadi kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini tuh suka tidak sadar bahwa mereka itu terikat oleh aspek lain selain cuan gitu kan, sosial dan lingkungannya itu gitu. Ada nggak Bu Komnas HAM itu mengadvokasi perusahaan-perusahaan seperti itu? Jadi Komnas HAM itu punya 9 isu prioritas. Salah satunya adalah perlindungan hak untuk kelompok marginal. Ada disabilitas, perempuan, anak, lansia, pekerja migran, PRT, gitu ya, masyarakat adat, dan tentu yang lain-lain. Gitu. Nah, konteksnya dengan pekerjaan di satu perusahaan misalnya ada satu prinsip tanggung jawab namanya bisnis dan HAM,
yang itu juga menjadi salah satu hal yang selama ini terus kita dorong. Komnas HAM pada tahun 2017 itu sudah menghasilkan satu rencana aksi nasional pengarus utamaan bisnis dan HAM, tentu mendorong bagaimana korporasi mengimplementasikan tanggung jawab bisnis dan HAM gitu ke dalam mempekerjakan para pekerja di sektor apapun. Tapi yang selama ini paling banyak masuk ke Komnas HAM itu adalah memang sektor perkebunan ya, perkebunan sawit, sektor pertambangan, dan sektor-sektor yang lain, pekerja migran tentu juga banyak gitu. Nah, ini bagaimana tanggung jawab HAM-nya ini harus dijalankan gitu, bisnis dan HAM ya, menghormati hak mereka, dipekerjakan secara layak gitu ya. Kalau di PHK misalnya prosedur haknya harus dipenuhi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi concern kami gitu. Artinya sebenarnya Komnas HAM itu ke perusahaan-perusahaan yang besar ya Bu ya, atau ada ke menengah kecil gitu, bukan banyak. Kalau kita berbasis pada pengaduan dan pelaporan yang masuk kepada kami ya, tetapi secara umum peran tentang bisnis dan HAM itu ya tentu untuk semuanya, dan kita mendorong ada kebijakan ya di tingkat negara itu bagaimana pengaruh utamaan bisnis dan HAM gitu ya dalam aspek ketenagakerjaan gitu ya. Komnas HAM sekarang juga sedang menyusun satu standar norma dan pengaturan tentang bisnis dan HAM. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai. Ini akan kita dorong bisa digunakan oleh aparat hukum, oleh pemerintah, oleh korporasi gitu ya, untuk menerapkan tadi bagaimana penghormatan hak asasi itu juga menjadi salah satu tanggung jawab yang dijalankan oleh korporasi gitu. Boleh nanya sedikit? Ngomongin masalah korporasi nih Bu, korporasi bisnis dan HAM. Pastinya kan di korporasi itu merujuk ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Sementara kembali lagi yang masih agak hangat, bukan hangat, isu yang sangat hangat untuk korporasi ya Bu ya, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada beberapa keberatan memang kan dari para pekerja, dari kelompok buruh yang untuk pemenuhan hak pegawai itu juga agak di Undang-Undang Cipta Kerja ini mungkin kurang apa ya, kurang seret ya untuk itu gimana tuh untuk bisnis dan HAM tadi? Komnas HAM punya satu kajian khusus, saat itu masih ya Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum jadi Perpu dan sekarang juga Undang-Undang Teknologi. Itu ada banyak catatan kajian yang dilakukan Komnas HAM, terutama klaster ketenagakerjaan yang kami kaji waktu itu, terutama adalah bagaimana ini Undang-Undang Cipta Kerja ini mengancam satu pelemahan tanggung jawab negara dalam memberikan hak-hak kepada pekerja. Yang kedua juga mengancam bagaimana situasi kerja yang layak gitu ya, prinsip decent work untuk pekerja ini sulit diimplementasikan oleh korporasi gitu. Karena bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih condong ke investasi pada pemenuhan hak pekerja. Nah, ini yang catatan kami. Tentu setelah kemarin disahkan jadi undang-undang, nanti Komnas HAM tentu akan melakukan upaya-upaya gitu ya, langkah-langkah advokasi kepada pemerintah ya, karena sudah jadi undang-undang ini kan yang mengimplementasikan pemerintah gitu. Kami akan melanjutkan dari hasil kajian kami terdahulu. Terus kalau misalnya tadi kayak Ibu Anis bilang, Komnas HAM bekerja berdasarkan pengaduan. Kira-kira untuk nanti teman-teman yang menonton nih Bu, kita kemana nih ngadunya gitu? Karena kan kadang asosiasi buruh juga banyak juga yang stand for the korporasi. Jadi kalau misalnya individu mau melapor, ada nggak Bu tempat yang atau nomor atau apa gitu yang mungkin nanti bisa disampaikan buat teman-teman yang nonton? Kalau untuk penegakan HAM itu ada dua mekanisme. Jadi satu itu Komnas HAM menangani kasus-kasus berdasarkan pengaduan yang kami terima. Tetapi Komnas HAM juga bisa melakukan pengaduan proaktif. Artinya kami turun ya ke satu wilayah, membuka satu pengaduan kepada masyarakat, misalnya bekerjasama dengan universitas seperti itu, kami menerima pengaduan onsite gitu.
Nah, tetapi untuk pengaduan yang masyarakat bisa akses ke Komnas HAM itu bisa dilihat kemudian di websitenya Komnas HAM, komnasham.go.id, bisa secara online mengirimkan berkas ke sana, bisa lewat WhatsApp, ada tahapan-tahapan yang bisa dilihat oleh masyarakat untuk mengadukan kasus kepada Komnas HAM. Bisa juga datang langsung gitu ya, tetapi harus membuat janji. Kalau SOP-nya itu 5 hari sebelum audiensi itu mesti disampaikan gitu ya, untuk mengatur waktu karena kan banyak yang datang. Terima kasih banyak Bu Hansi. Tapi kalau Bu, apakah Indonesia yang segini luas sih Bu? Apakah cukup teman-teman di Komnas HAM menangani persoalan aduan HAM ini? Komnas HAM kan juga ada perwakilan di beberapa daerah. Jadi kami ada di Kalimantan Barat, kami ada di Palu, kami ada di Maluku, ada di Papua, ada di Aceh, ada di Padang gitu ya. Sehingga ini juga selama ini banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Dan selain itu banyak organisasi masyarakat sipil yang selama ini juga menerima pengaduan masyarakat. Lalu teman-teman organisasi masyarakat sipil ini membawa pengaduan itu kepada Komnas HAM. Tapi jadi so far Bu di Komnas HAM kendalanya apa sih Bu untuk perjuangan Ibu terhadap zero diskriminasi? Kendalanya satu dari soal paradigma ya. Paradigma masyarakat tentang bagaimana prinsip non diskriminasi ini adalah prinsip hak asasi manusia yang harus diterapkan kepada semua kelompok. Ini kan kadang-kadang masih belum sepenuhnya dipahami ya. Mayoritas itu masih merasa punya punya power untuk mendiskriminasi, berlaku sewenang-wenang gitu. Ya jangan normalisasi. Iya, jangan jadi normal. Dinormalisasi. Jadi budaya. Ya, gitu. Jadi soal paradigma diskriminasi itu sendiri, kemudian juga soal ini ya, ketegasan dan komitmen negara, saya kira terutama kepada kelompok yang selama ini banyak sekali menerima diskriminasi. Kelompok orientasi seksual tertentu, kemudian kelompok HIV gitu ya, transgender misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah ini karena kalau kita membaca konstitusi itu kan perlindungan hukum dan HAM ini kan kepada semua warga negara gitu, tanpa memandang mereka siapa. Tapi pada kelompok-kelompok marginal gitu ya, tentang diskriminasi itu sampai ada masih. Berarti kalau mengenai paradigma itu juga nggak bisa hanya dari institusi negara atau dari kelompok, tapi dari keluarga juga, pendidikan keluarga itu penting sekali ya Bu ya? Tentu penting, bisa dimulai literasi HAM itu dari kelompok yang paling kecil, dari keluarga, masyarakat, komunitas. Karena kan kalau bagaimanapun keluarga, masyarakat, komunitas ya bagian dari negara ini ya. Jadi mulai dari pemerintah aja juga nggak bisa. Harus dari rakyat ya, karena kan kalau ngomongin masalah tadi Bu yang transgender ya, untuk masalah gender lah di kita kan memang masih sangat sulit, jangan kan di sini kan, jadi masih jadi polemik gitu ya. Dan itu kan maksudnya intinya kan kalau kita bisa membuka pikiran bahwa intinya semua rakyat, semua manusia yang hidup di Indonesia punya hak hidup atau hak asasi, semuanya rata gitu kan. Nah itu yang mungkin dari keluarga dan ibu yang bisa, ibu kan pendidik ya di rumahnya, yang bisa mungkin membuka Ibu dan ayah ya, harus include ya. Harus include. Ya makanya apalagi Bu kalau perempuannya single parents, artinya seorang ibu itu sudah dia harus mencari nafkah untuk anaknya, sudah juga dia harus mendidik anaknya sebagai generasi bangsa yang benar gitu kan, dan dia juga harus bisa membuktikan bahwa anak yang saya didik walaupun sendiri tanpa seorang suami dan saya harus menjadi seorang bapak karena mencari kerja bisa sukses nih. Gitu itu kan tantangan, dan seperti Ibu tadi bilang di depan bahwa perempuan itu mengalami 4 kali kerentanan yang lebih besar. Betul. Challenge-nya luar biasa. Iya, jadi perempuan itu kan salah satu kelompok rentan marginal ya. Jadi mereka mengalami diskriminasi itu di ruang privat, di keluarga, dan juga di ruang publik. Di ruang publik dalam hal akses untuk menduduki posisi tertentu ya sebagai pengambil kebijakan. Kepemimpinan perempuan di Indonesia tentu masih jauh dari mandat undang-undang. Mandat undang-undang mengatakan minimal 30% ya tentang perempuan itu memimpin. Faktanya sampai hari ini misalnya ya di DPR RI itu 17,8%. Kita masih jauh sekali. Hanya Komnas HAM yang lebih dari 50%.
5-6% Oh, iya, itu. jauh gitu, kepala desa gitu 5% gitu. Jadi masih jauh di semua aspek kehidupan kita ya. Ini yang terus kita perlu dorong. Jadi memang kegiatan salah satu program kami juga salah satunya memang apa namanya ada Women in Law Enforcement. Jadi ada Women in Law bersama KLHK berencana. Kemudian yang tadi Ibu singgung perempuan di kelapa sawit juga. Jadi rencana kita juga nanti ada ya salah satu program aware juga Bu. Jadi karena ternyata perempuan di kelapa sawit itu kerjanya 2 kali lipat lebih dari laki-laki, tapi penghasilannya lebih kecil atau dibayar lebih kecil, sementara dia gendong anak terus giniin buah juga Bu. Diskriminasi pengupahan ya. Diskriminasi pengupahan. Ya gimana Bu kendalanya Bu di lapangan beraudiensi dan beradvokasi dengan perusahaan kelapa sawit? Perusahaan kelapa sawit itu kan memang problemnya kompleks karena satu dia itu posisinya di remote area. Ya. Jadi publik yang melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan itu tentu terbatas, kecuali memang untuk kebutuhan riset, misalnya untuk pemantauan satu kasus ya. Seperti tahun lalu Komnas HAM melakukan pemantauan itu di Langkat ya, kasus dugaan perbudakan modern bupati ya, salah seorang bupati yang itu juga ada sangkutannya dengan kelapa sawit gitu. Mekanisme pengawasan ketenaga kerjaannya itu juga belum efektif gitu. Sehingga ini yang saya kira tantangannya banyak, sehingga kompleksitasnya itu juga kompleksitas masalahnya juga banyak. Nah selama ini yang cukup hidden sebenarnya, tapi sebenarnya teman-teman yang advokasi di isu ini sudah cukup lama mengungkap adalah praktek-praktek perempuan bekerja di sektor sawit itu satu mengalami diskriminasi perlakuan, pengupahan gitu ya, tetapi juga mereka mengalami praktek kekerasan seksual gitu ya oleh pengelola kebun misalnya ya, atau oleh oknum di perusahaan, korporasinya dan lain sebagainya. Nah ini praktek-praktek itu sudah diungkap cukup lama sebenarnya, ya. Tetapi dari aspek komitmen negara untuk memastikan bagaimana ini harus ditangani, dicegah gitu ya. Tetapi mestinya dengan keberadaan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini juga bisa menjadi instrumen baru gitu ya kepada korporasi agar dijalankan gitu SOP pencegahan dan penanganan TPKS di lingkungan kerja. Dan perlindungan dan wanita lebih clear dengan adanya undang ini ya ya. Mengenai ketahanan perempuan, nyambung Ibu tadi mengenai ketahanan perempuan terhadap sexual exploitation Ibu. Kalau dilihat itu, kalau kita lihat di media sosial gitu saat ini banyak banget justru perempuan-perempuan muda gitu ya Bu ya, itu seperti willingly iya the exposure atau dia yang mengekspos dirinya sendiri justru untuk melakukan prostitusi online dan untuk kebutuhan tersiernya mereka gitu. Nah itu gimana Bu? ya, dan juga kalau teenager itu kan masih belum bisa dikenakan sanksi sesuai undang-undang ya Bu ya, kalau di bawah umur ya. Iya, jadi perempuan yang terjebak pada bisnis eksploitasi seksual ya, apa prostitusi maupun yang lain, itu kita mesti melihat dan menempatkan perempuan itu sebagai korban. Dari dua perspektif, satu tindak pidana kekerasan seksual, yang kedua tindak pidana perdagangan orang. Karena dari perspektif tindak pidana perdagangan orang, misalnya unsur eksploitasi seksual ini bahkan persetujuan korban itu tidak relevan. Jadi tidak ada konsen, tidak pernah ada konsen ya kalau untuk trafficking ini ya. Meskipun mereka setuju gitu ya, itu bahkan tidak relevan persetujuan mereka. Tindak pidananya itu tetap terjadi gitu. Apalagi kalau itu anak-anak di bawah umur gitu ya, dua unsur saja itu sudah cukup memenuhi kategori sebagai tindak pidana perdagangan orang ya dalam bentuk eksploitasi seksual. Nah kalau TPKS memang ada 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang itu, yang dulu orang menganggap itu biasa gitu ya, tetapi di bawah undang-undang TPKS kekerasan verbal non verbal itu juga dipidana gitu ya, termasuk tadi kekerasan berbasis online. Jangan salah, kekerasan seksual berbasis online itu banyak juga perempuan yang menjadi
korban, misalnya oleh mantan pasangan Iya, dulu gitu iya. ya, mantan pacarnya atau mantan istrinya dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi memang harus menggunakan perspektif victim based approach gitu. Ya. Bu, saya ingin kembali ke acara 15 kemarin, Bu. Jadi ada salah satu penanggap kami di sana, ada Kak Kanza Vina. Beliau satu-satunya transpuan yang hadir di sana, Bu. Penanggap ya, dan hadir sebagai penanggap. Beliau berkata bahwa diskriminasi itu sangat mereka rasakan, Bu ya, kalau mereka rasakan, dan bahkan itu hanya dari KTP gitu. Jadi intinya mereka itu ingin diakui sebagai transpuan, atau karena mereka menyebut dirinya perempuan juga nggak diterima oleh negara gitu ya, Bu ya. Itu seperti apa, Bu? Dan mereka tidak meminta untuk macam-macam. mereka tidak minta dilegalkan, mereka tidak, tapi mereka ingin diakui bahwa keberadaan saya ada. Itu bagaimana? Menurut saya Kemendagri sudah mengeluarkan satu kebijakan terkait dengan layanan adminduk untuk transpuan gitu ya, di banyak tempat sudah memfasilitasi tidak ada diskriminasi untuk mereka. Tapi tentu saja karena ini adalah kebijakan yang belum terlalu lama gitu ya, di beberapa daerah teman-teman transpuan ini masih banyak mengalami praktek-praktek diskriminasi, kesulitan akses dan lain sebagainya gitu ya. Di sisi yang lain, misalnya kemarin juga beberapa waktu yang lalu kami menerima pengaduan dari transpuan terkait dengan layanan BPJS ya. Iya. Gitu. Nah ini juga saya kira ada beberapa kemajuan ya, karena BPJS sendiri sudah bertemu dengan teman-teman kelompok yang advokasi transpuan, tidak memberikan fasilitas layanan gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian tidak ada masalahnya ya, masih banyak gitu ya di masyarakat gitu, karena tingkat pemahaman aparat juga masih apa ya, diskriminasi ya kelompok tertentu. Banget, Bu. Kasihan juga. Bukan hanya kasihan sih, maksudnya kita kan ingin dari rasa empati itu kita ingin ada something yang kita bisa lakukan. Kayak kemarin itu merupakan satu milestone, satu stepping stone buat kami AWR bahwa kita akan merangkul pemerintah termasuk transpuan. Dan memang adanya kebijakan yang timbul di beberapa kabupaten kota yang anti LGBT. Oke, mungkin dari segi agama memang tidak boleh gitu ya, Bu. Tapi sekali lagi mereka kan hanya ingin KTP-nya aja tuh, Bu, gitu. Jadi memang akhirnya mungkin anggaplah kita sebut salah satu kota yang masih sekitar Jakarta gitu ya, Bu. Perbatasan Jakarta gitu ya. Kan ada salah satu kota yang anti LGBT. Nah sementara di sana juga banyak transpuan gitu, mereka ingin akses KTP-nya kan jadi susah gitu. Dan itu berpengaruh akhirnya kan ke BPJS kemana, itu yang menyebabkan, makanya tadi saya di awal bertanya ada nggak rencana untuk membuat RUU anti diskriminasi yang lebih komprehensif. Kita kan sudah punya Undang-Undang 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Undang-undang ini Komnas HAM punya mandat ya untuk melakukan pemantauan atas implementasi undang-undang ini. Jadi Indonesia sudah punya undang-undang itu. Bagaimana harus didorong untuk ini diimplementasikan di seluruh aspek kehidupan kita, terutama memastikan kelompok-kelompok marginal itu tidak menghadapi diskriminasi gitu ya. Seperti hari ini di banyak tempat mereka masih menghadapi diskriminasi untuk beberapa hal, soal kerjaan, soal akses layanan proteksi kependudukan dan lain-lain. Oke. Undang mengatur ya, Bu ya. Ya. Tapi sepertinya memang belum spesifik ya, atau memang Kurang komprehensif. Ya. Maksudnya gini, Bu, diskriminasi itu kan kembali lagi nih, kalau yang paling sulit atau diterima adalah pastinya yang mengenai gender ya, Bu ya. Apakah itu sudah merangkum atau sudah kuat untuk pegangan mereka untuk maju atau misalnya untuk tentu undang-undang ini cukup baik gitu ya untuk sebagai satu instrumen hukum gitu ya, bagaimana memastikan tidak ada diskriminasi di Indonesia gitu ya pada setiap warga negara, khusus kelompok perempuan. Kita juga punya Undang-Undang 8 tahun 84 ya, Undang-Undang ratifikasi konvensi CEDAW, konvensi tentang anti diskriminasi terhadap perempuan ya,
itu tahun 84, di mana di dalam undang-undang ini juga diatur tentang bagaimana negara itu menjamin praktek-praktek perlindungan dan non diskriminasi kepada perempuan dalam segala aspek ya. Aspek tadi hak atas pekerjaan yang layak, perlakuan yang setara, kemudian pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman dan nyaman dan lain sebagainya gitu. Jadi beberapa regulasi yang lain sangat spesifik untuk perempuan juga sudah ada termasuk itu. Jadi tinggal bagaimana kemudian ya terus didorong untuk itu diimplementasikan dengan baik. Mungkin pada saat ya beberapa orang sharing sama kami ya Bu ya, memang makanya kenapa ingin mendorong undang-undang anti diskriminasi ini karena dirasa bahwa memang belum komprehensif karena di Undang-Undang 40 ini juga baru dibahasnya tentang tindakan diskriminasi ras dan etnis gitu. Jadi pengennya itu seluruhnya gitu kan, agama, terus gender, pemilihan gitu loh. Maksudnya kan mereka hanya memilih mau seperti apa gitu. Itu belum ada. Jadi memang di Undang-Undang 40 ini masih seputar diskriminasi ras dan etnis saja. Dan memang di sini ada ganti kerugian juga ya Bu ya. Dan Komnas HAM sebenarnya juga sudah punya SMP standar norma dan pengaturan tentang diskriminasi etnis dan ras ya. Jadi itu juga bisa digunakan oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat sipil gitu ya, masyarakat, penegak hukum dan lain sebagainya sebagai salah satu referensi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam penegakan hukum, dalam layanan publik, dalam semua aspek kehidupan kita. Sedikit cerita dong Bu tentang pelatihan HAM nih Bu kepada PRT, seperti apa sih Bu pelatihan HAM-nya yang dilakukan? Komnas HAM itu kan selama ini sudah cukup lama memiliki program pendidikan dan penyuluhan untuk aparat penegak hukum, untuk TNI, gitu ya, untuk masyarakat gitu ya. Karena kami punya 9 isu prioritas di mana salah satu isunya itu adalah kelompok marginal gitu ya. Ada seperti yang saya sampaikan, ada PRT, ada pekerja migran, disabilitas, masyarakat adat dan lain sebagainya. Kami sih mudah-mudahan nanti bisa mengagendakan gitu ya satu pendidikan HAM untuk kelompok-kelompok rentan ini gitu ya, sehingga untuk memperkuat pemahaman mereka terkait dengan hak-hak mereka. Menarik sekali, terima kasih banyak waktunya. Semoga yang nonton juga merasa sangat bermanfaat dan kebantu banget. Jadi tahu nih kalau merasa didiskriminasi itu harus ngambilnya kemana ya Bu ya. Ibu Andis dan teman-teman di Komnas HAM. Terima kasih banyak Ibu waktunya, sehat selalu. Diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Bersama Rating by AWR Strategic Partnership, mari kita hapus diskriminasi di Indonesia.